السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para ikhwah, para akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Khulasatul Kalam ala Umdatil Ahkam, penjelasan singkat berkaitan dengan hadis-hadis Umdatil Ahkam, dari hadis-hadis seputar hukum, dan kita akan melanjutkan pada bab yang baru setelah kita membaca dari bab salati al-jum'ah. Kita lanjut pada bab salatil idain, salat al-idain. Dan yang dimaksud dengan al-idain adalah dua hari raya, huma al-fitr wal-adha, yaitu salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dua hari raya inilah yang selalu kita rayakan dan kita bergembira di hari tersebut. Maka seorang muslim dia bangga dengan dua hari raya ini dan mencukupkan dengan merayakan dua hari raya ini tanpa menambah perayaan-perayaan yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan pada bab ini penulis membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan salat al-idain. Pada hadis yang ke-thamin wa thalathun ba'dal mi'ah, 138. Hadis yang pertama pada bab ini yaitu hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala: Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Kemudian penulis pada kitab ini melanjutkan dengan hadis setelahnya, yaitu hadis at-tasi' wa thalathun ba'dal mi'ah dan al-hadis al-arba'un ba'dal mi'ah. Kemudian beliau baru menyebutkan beberapa masail, karena ini ada keterkaitan antara hadis yang pertama, kedua dan ketiga dari bab ini. Kita baca hadis yang pertama ini adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Mereka salat Id sebelum khutbah. Maka ini jelas bagaimana kebiasaan Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka melaksanakan salat Id terlebih dahulu, kemudian barulah mereka berkhutbah. Barulah Nabi SAW berkhutbah. Kemudian pada hadis yang kedua, yaitu al-hadis at-tasi' wa thalathun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-139. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum al-adha ba'da as-salah. Kata sahabat yang mulia Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi SAW berkhutbah di tengah-tengah kami Yaumal Adha, pada hari raya Idul Adha, ba'da shalah, setelah salat. Faqal, kemudian Nabi mengatakan dalam khutbahnya, "Man shalla salatana." Siapa yang salat bersama kita ini?
Ini salat apa? Salat hari raya. Wa nasaka nusukana, dan menyembelih sebagaimana kita menyembelih. Faqad asaban nusuk, maka benarlah sembelian dia. Diterimalah sembelian dia. Qala wa man nasaka qabla shalah fala nusukalah. Sedangkan siapa yang menyembelih sebelum dia sholat, maka sembelian itu tidak dianggap sebagai hewan kurban. Tidak dianggap sebagai sembelian kurban baginya. Faqala Abu Burdah ibn Niyar khal al-Bara ibn Azib. Maka seorang yang bernama Abu Burdah ibn Niyar, yaitu pamannya al-Bara ibn Azib, berkata, "Ya Rasulullah, inni nasaktu syati qabla salah." Kata sahabat yang bernama Abu Burdah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat tadi." Qala wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa syurbi. Karena aku tahu hari ini, hari raya ini adalah hari makan dan minum. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbahu fi baiti. Dan aku menyukai, aku suka kalau sembelihanku itu, hewanku itu aku sembelih di rumahku sebelum berangkat sholat. Fadzabahtu syati, maka aku sembelilah kambingku. Wa taghaddaitu qabla an ati shalah, sehingga aku makan terlebih dahulu sarapan dulu sebelum pergi untuk sholat. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, syatuka syatu lahmin, sembelihanmu, yakni hewan yang kau sembelih, kambing kau sembelih tadi itu adalah syatu lahmin, sebagai sembelihan yang hanya untuk makan saja. Sebagai hidangan makan, dagingnya dimakan saja. Tidak dianggap sebagai hewan kurban. Qala ya Rasulullah, fa inna indana anaqan lana jada'ah. Hiya ahabbu ilaina min syatain. Afatajzi anni. Kemudian Abu Burdah bertanya lagi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku masih punya satu anak kambing betina. Yang itu lebih aku sukai daripada dua kambing. Jadi bagi dia ini lebih mahal, lebih dia sukai daripada dua kambing. Afatajzi anni, apakah boleh itu aku jadikan sebagai hewan kurban? Qala na'am. Walan tajziya an ahadin ba'dak. Ya, boleh engkau jadikan sembelihan kurban, tapi setelah ini tidak boleh bagi siapapun setelah engkau. Jadi tadi? Anak kambing betina. Ya, yang ini disebutkan tidak boleh bagi orang lain kecuali hanya untuk Abu Burdah saja. Apa bedanya? Nanti kita lihat. Al-hadits al-arba'un ba'dal mi'ah. Kemudian penulis menyebutkan hadis yang ketiga. An Jundub ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Jundub ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman nahri." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hari raya nahar, yakni hari raya kurban. Thumma khatabah. Kemudian Nabi pun bangkit untuk berkhutbah. Thumma dzabah. Kemudian Nabi pun menyembelih. Qal, man dzabaha qabla an yusalliya falyadhbah ukhra makanaha. Kata Nabi, siapa yang menyembelih sebelum dia sholat, maka hendaknya dia menyembelih dengan ganti hewan lain. Menyembelih lagi sebagai gantinya. Wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah. Dan siapa yang belum menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Ini 3 hadis yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Ya, ada keterkaitan dan saling menguatkan.
satu dengan yang lainnya dalam penjelasan Nabi SAW saat salat, saat berkhutbah dan menyembelih. Kemudian beliau menyebutkan fihi masail min al-ahadits thalatha. Ada beberapa faedah permasalahan dari hadis-hadis tiga hadis tadi. Al-ula, taqdimus salati 'ala al-khutbah fi salatil 'id. Yang pertama adalah hukum ya, wajibnya mendahulukan salat daripada khutbah pada saat salat Id. Bedanya dengan khutbah salat Jumat. Salat Jumat didahului dengan khutbah baru salat. Salat Id didahului dengan salat baru khutbah. Ini yang membedakan. Dan ini dilakukan ya turun menurun, terus menerus oleh Nabi dan oleh para sahabatnya, bahwa mereka mendahulukan salat kemudian baru khutbah. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, la na'lamu fihi khilafan bainal muslimin illa an Bani Umayyah. Sebutkan bahwa tidak pernah diketahui adanya perbedaan di antara kaum muslimin tentang hal ini. Apa itu? Mendahulukan salat baru khutbah. Dari zaman dahulu, dari zaman Nabi, para sahabat, tidak pernah ada perbedaan. Semuanya mereka salat dulu baru khutbah. Illa an Bani Umayyah. Kecuali yang diriwayatkan bahwa hal ini pernah dilakukan oleh Bani Umayyah. Mereka mendahulukan apa? Khutbah baru salat. Wa ruwiya an Utsman wa Ibnu Zubair annahuma fa'alah. Dan pernah diriwayatkan, ada terdapat dalam riwayat dari Utsman ibn Affan dan Abdullah bin Zubair bahwa keduanya khutbah dulu baru salat. Qal wa lam yasih dzalika anhuma. Tetapi riwayat itu tidak sahih bahwa Utsman dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma melakukan hal itu. Qala wa la yu'taddu bi khilafi Bani Umayyah. Kalaupun seandainya sahih pernah dilakukan oleh Bani Umayyah, mereka melakukan khutbah dulu baru salat, kata Imam Ibnu Qudamah, qala la yu'taddu bi khilafi. Mereka menyelisih kebiasaan Nabi dan para sahabat itu tidak dianggap. Kenapa demikian? Li'annahu masbuqun bil ijma' alladzina kana qabla. Karena sudah disepakati oleh para sahabat. Disepakati oleh orang-orang sebelum Bani Umayyah bahwa mereka mendahulukan salat Id dulu baru khutbah. Qala wa mukhalifun li sunnati Rasulillah as-sahihah. Dan Bani Umayyah berarti dalam bab ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad unkiru alaihi fi'luhum, bahkan telah diingkari oleh para ulama, wa udda bid'atan wa mukhalifan lis sunnah, dan ini dianggap perkara bid'ah. Kalau ada yang khutbah dulu kemudian baru salat, maka ini perkara bid'ah. Ini adalah perkara bid'ah. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwa Nabi dan para sahabat mereka melakukan salat dulu baru khutbah. Ini disebutkan Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ini ijma' ya. Ats-tsaniyah, yang kedua, anna man hadara as-salata thumma dhabaha ba'da as-salah faqad asaba as-sunnah. Siapa yang menghadiri salat, ikut salat Id, kemudian dhabaha ba'da as-salah, kemudian setelah salat ya melakukan kurban, menyembelih hewan kurban, faqad asabas sunnah, maka hal itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa rentetannya adalah ya salat dulu, kemudian khutbah, kemudian baru menyembelih. Ats-tsalitsah, yang ketiga, Syekh mengatakan anna waqta dzabhi ba'da intihai shalah faman dzabaha qablaha fa ghairu mujzi. Bahwa waktu menyembelih
adalah ba'dan tiha'is shalah. Setelah selesainya sholat. Faman dhabaha qablaha fa ghairu mujzi. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka tadi tidak sah sembelihannya. Thayyib. Kalau dia tidak mendengarkan khutbah, habis sholat langsung pulang menyembelih. Sah tidak? Sah tidak sembelihannya? Sah. Sah sembelihannya. Karena yang menjadi patokan adalah sholatnya, bukan khutbahnya. Ar-rabi'ah, yang keempat. Anna hudhur as-salah min alamati qaburin nusuk. Ini menunjukkan bahwa hadirnya sholat, ikut serta seorang dalam sholat id, ini adalah tanda diterimanya kurban dia. Berbeda kalau memang dia ada uzur syar'i, sakit kah, ya, memang tidak bisa sholat saat itu atau sedang musafir, ya, maka tidak mengapa. Tetapi bagi mereka yang dalam keadaan tidak ada uzur, maka hudhuris shalah, hadirnya dia, ikut sertanya sholatnya itu adalah tanda diterimanya sembelihan dia. Al-khamisah, yang kelima. Annahu la yujzi'u fil hadi wal adahi minal ma'zi illa ma tamma lahu sanah. Yang kelima bahwa tidak dibolehkan dan tidak dianggap dalam hewan sembelihan kurban itu dari hewan kambing, kecuali yang sudah berumur sempurna 1 tahun. Ini kambing. Tapi kalau domba, maka dia boleh berapa? Minimal berapa domba? 6 bulan. Setengah ya. Setengah dari setahun. Tadi ketika sahabat Abu Burdah bertanya, "Ya Rasulullah, indana anaqan." Apa anaqan ini? Untha min waladil ma'iz. yakni anak betina dari kambing. Anak betina dari apa? Dari kambing. Tetapi dia umurnya lam tablugh sanah. Belum sampai setahun. Padahal syaratnya kalau dia kambing biasa, syaratnya berapa? Setahun. Makanya dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, afa tajzi anni?" Boleh enggak itu sebagai gantinya tadi? Ya, karena bagi dia ini lebih mahal, lebih aku sukai daripada 2 syah tadi. Nah, boleh enggak ini sebagai gantinya? Nabi bilang, "Na'am, boleh. Walan tajziya an ahadin ba'da." Tapi setelah ini siapapun setelahmu tidak boleh. Berarti ada pengkhususan hukum bagi siapa tadi? Abu Burdah Ibn Niyar. Ya. Kemudian selanjutnya, pada hadis ini tadi, Abu Burdah merasa dia tidak tahu kan, jahil, tetapi tetap hukumnya dianggap oleh Nabi SAW tetap tidak sah sembelihnya tadi, meskipun dia jahil. Maka disebutkan anna man dhabaha qabla shalah fasyatu la tujzi udhiyah walau kana jahilan. Orang yang menyembelih sebelum salat, maka sembelihannya tidak dianggap sebagai sembelihan hewan kurban meskipun dia jahil, tidak ngerti hukumnya. Meskipun tidak ngerti apa? Hukumnya. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai perintah. Maka perintah dalam kaidah annal ma'murat la yu'dharu fiha bil jahli. Bahwa perintah-perintah itu ya tidak ada alasan tidak tahu. Karena dia harus mengerjakannya. Seperti orang mau sholat. Orang mau sholat. Terus dia tidak tahu hukumnya apa? Berwudu. Maka sholatnya harus suruh ngulang lagi. Harus suruh ngulang lagi. Meskipun dia bilang saya tidak tahu. Ulang lagi. Wudu baru apa? Baru sholat. Seperti itu. Kemudian tadi disebutkan bahwa adapun minad dha'ni dari hewan domba, kabs tadi, maka minimal umurnya adalah 6 ashhur, yaitu setengah tahun, 6 bulan. 6 bulan. Adapun kambing, maka apa? 1 tahun. Ya. Kemudian di hadis Jundub, ya, di hadis Jundub ibn Abdullah disebutkan, "Wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah." Siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah.
Bagaimana dengan sembelihan yang dia lupa? Makanya ketika dia menyembelih hewan kurban, dia menyebut Bismillah, Allahu Akbar. Tayyib. Kalau dia lupa menyebut basmalah, maka mazhab jumhur yasqutu ma'an nisyan inda jamaahiril ulama. Bagi mayoritas ulama, ketika seorang lupa membaca basmalah, maka sembelihannya tetap sah karena dia lupa. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya bahwa sembelihannya tetap sah karena dia lupa. Berbeda kalau dia menyengaja atau dia sengaja sembelihan tersebut. Kemudian selanjutnya hadis al-hadi wal arba'un ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-141. An Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yawmal 'id. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yawmal 'id. Aku hadir salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Id. Fabada'a bis-shalah qabla al-khutbah. Maka Nabi memulai salat sebelum khutbah. Bila adzanin wala iqamah. Tanpa ada azan, tanpa ada iqamah. Thumma qama mutawakki'an ala Bilalin. Kemudian selesai salat, Nabi berdiri dan Nabi bersandar kepada Bilal. Nabi berdiri dan bersandar kepada Bilal. Fa'amara bitaqwallah. Dan dalam khutbahnya Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk bertakwa kepada Allah. Wa hatha ala ta'atih. Wa hatha ala ta'atih. Dan Nabi mendorong para sahabat untuk senantiasa taat kepada Allah. Wa wada'an nas wa wa'adhan nas wa wa'adhan nas wa dzakkarahum. Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat dan mengingatkan mereka. Thumma madha. Kemudian setelah itu Nabi pun pergi berlalu. Hatta atan nisa. Sampai Nabi mendatangi para sahabiyat, para wanita. Ya. Qala fa wa'adahunna wa dzakarahun. Dan Nabi di hadapan para sahabiyat, para wanita memberikan nasihat dan memberikan peringatan. Kenapa? Tidak sampai saat itu yang suara ya. Tidak ada speaker, tidak ada pengeras suara. Nabi mendatangi. Sekarang tidak perlu lagi. Sudah sampai suara kita. Ya. Maka ketika Nabi mendatangi para wanita, para sahabiyat, fawa'adahun wa dzakarahun. Nabi menasihati mereka dan Nabi mengingatkan mereka. Waqal. Dan Nabi mengatakan, ya ma'syaron nisa, tasaddaqna. Wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Karena sesungguhnya kebanyakan kalian adalah bahan bakarnya jahannam. Kebanyakan para wanita itu bahan bakarnya jahannam. Faqamat imra'atun min sitatin nisa. Kata Jabir ibn Abdullah, sahabat yang bercerita ini, karena beliau mengikuti Nabi. Qal faqamat imra'atun min sitatin nas. Maka di tengah-tengah sahabiyat para wanita itu berdirilah seorang wanita. Qal Saf'a al-khaddain. Wanita yang pipinya hitam. Pipinya apa? Hitam. Faqalat. Wanita itu sambil mengatakan, lima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Para wanita itu mereka adalah apa? Kebanyakan mereka bahan bakarnya jahannam. Kenapa ya Rasulullah? Faqal, maka Nabi mengatakan, li'annakun tukthirna syakah wa takfurna al-ashir. Karena kalian para wanita, kebanyakan kalian tuh suka mengeluh.
wa takfurnal ashir, dan kalian para wanita banyak mengingkari kebaikan suami. Qal, kemudian Jabir ibn Abdullah mengatakan, faja'alna yatasaddaqna min huliyihin. Maka para sahabat itu segera mereka bersedekah, mengeluarkan perhiasan-perhiasan mereka. Yulqina fi thawbi Bilalin min aqritatihin wa khawatimihin. Para wanita sahabat itu segera mengeluarkan perhiasan mereka. Baik itu dari apa? Aqritatihin ini nih, apa namanya ini? Anting-anting mereka dicopotin. Kemudian wa khawatimihin, dan apa? Cincin-cincin emas mereka dicopot. Kemudian diletakkan di bajunya Bilal. Diletakkan di bajunya Bilal. Ini yang dilakukan oleh para sahabiat ketika mereka diperintahkan oleh Nabi SAW. Tasaddaqna, sudah, tidak pakai mikir banyak lagi. Akhirnya mereka melepaskan perhiasan mereka, melepaskan apa yang ada dari emas yang ada di tangan mereka sebagai sedekah mereka. Ini kisah yang dibawakan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana sifat kondisi keadaan Nabi dan para sahabat pada saat berhari raya, salat hari raya sampai dengan khutbah. Syekh rahimahullah beliau menyebutkan di sini fihi masail. Ada beberapa faedah dari hadis Jabir. Al-ula, al-bada'atu bi salatil Eid qabla al-khutbah. Yang pertama, al-bada'ah, bahwa pertama yang dimulai itu adalah dimulai dengan salat Id sebelum khutbah. Jelas tadi ya, dimulai dengan salat Id sebelum khutbah. Ats-tsaniyah, berarti kalau dimulai dengan salat Id sebelum khutbah, taib, adakah salat qobliyah? Berarti tidak ada salat qobliyah, karena bada'ah di sini diawali ya pada saat hari raya itu adalah dengan salat Idnya. Ya. Kecuali nanti kita akan bahas apakah musalla itu termasuk masjid atau bukan. Ya. Pada hadis setelahnya. Tsaniyah, yang kedua, annahu laisa li salatil Id adhanun wala iqamah. Salat Id tidak ada ya diawali dengan adzan atau dengan iqamah. Tidak ada adzan atau iqamah. Semua orang datang berduyun-duyun ke tempat salat Id dengan bertakbir ya, dengan berzikir ya, dengan mengangkat suara untuk mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ats-tsalitsah, yang ketiga, istihbabu kaunil khatib qa'iman. Dianjurkan bagi khatib pada saat berkhutbah itu sambil berdiri. Apa bedanya khatib dengan khatib? Khatib sama khatib. Khatib itu naik mimbar, khatib itu naik pelaminan. Siap naik pelaminan maksudnya. Jadi kalau khatib itu adalah apa? Ahli khutbah ini. Tapi kalau khatib berarti apa? Orang yang mengkhitbah. Makanya bedanya khutbah sama khitbah tadi. Ya. Kalau tadi pada hadis pertama salah baca sedikit aja udah beda artinya. Ya. Qablal khitbah, yusalluna al-Id qablal khitbah. Gimana berarti? Ya, beda harokat sudah beda makna. Taib. Maka dianjurkan bagi khatib itu untuk berdiri saat khutbah. Terdapat dalam Sahih Muslim riwayat hadis dari sahabat. Pada saat itu ada pemimpin di zaman sahabat, ketika khutbah Id, beliau naik di atas mimbar. Kemudian diingatkan
Diingatkan oleh sahabat. Ditarik dan diingatkan. Sehingga ulama mengatakan bahwa saat khutbah Id tidak disunahkan menggunakan mimbar. Sunahnya di mana? Berdiri. Di atas tanah, di atas tanah. Tidak menggunakan mimbar harus dikeluarkan, tidak ada. Nabi pada saat sholat pun, pada saat khutbah tidak ada mimbarnya. Bahkan di dalam riwayat Sahih Muslim diingkari saat itu yang ketika mau menggunakan mimbar. Ya, kalau kita bisa menerapkan ini maka lebih baik. Lebih baik. Kenapa? Ittiba'an li sunnah. Ya, kadang kalau kita khutbah Id, kalau lajnah atau panitianya bisa diingatkan, mohon maaf Pak, saya nanti nggak pakai mimbar. Kaget kadang mereka. Kaget mereka. Kenapa? Sudah. Sunnahnya demikian, nggak pakai mimbar. Ya, tapi kalau sudah tidak bisa, ya sudah, kita sudah nyampaikan. Selebihnya untuk maslahat sudah. Ya, kalau bisa, diingatkan dulu. Kalau tidak bisa, ya sudah, yang penting kita sudah sampaikan. Itu sunnahnya. Makanya Nabi SAW tidak menggunakan mimbar. Istihbab qaulil khatib qa'iman, sambil berdiri. Ar-rabi'ah, an ya'mura bi taqwallahi ta'ala wa yudzakkirahum bi luzumi ta'ah. Dalam khutbah hendaknya khatib itu mengingatkan para jamaah untuk bertakwa kepada Allah dan mengingatkan mereka untuk senantiasa taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Al-khamisah, yang kelima, ifradun nisa bi mau'izatin idza lam yasma'na mau'izatar rijal. Dianjurkan untuk memberikan wejangan ya kepada para wanita, nasihat khutbah kepada para wanita kalau sekiranya wanita itu tidak mendengar khutbah yang ada di jamaah lelaki. Seperti Nabi tadi mendatangi, ditemani oleh siapa? Jabir dan oleh Bilal, teman-teman Nabi. Tapi ketika di zaman kita sudah cukup dengan suara sampai kepada mereka, maka cukup, itu tidak perlu untuk mendatangi mereka. Kemudian, as-sadisah, yang keenam, kaunun nisa yakhrujna li salatil Id, lakin yastanibna zinata wa mukhalatatar rijal. Selanjutnya, yang keenam adalah ketika wanita keluar untuk sholat Id ke tanah lapang atau tempat sholat Id, ya, lakin yajtanibna zinah. Yang harus diingat adalah mereka tidak boleh memakai perhiasan. Dalam artian apa? Ditampakkan mulai dari jilbabnya, pakaiannya, kemudian apa lagi? Yang mengundang orang itu melihat kepadanya. Ini dihindari. Wa mukhalatatir rijal, dan tidak bercampur baur dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ini terjadi di beberapa tempat atau beberapa negara, ya. Salat Idnya kanan kiri apa? Campur baur. Demikian, ya. Ya, kita melihat bahwa salat Id mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Tapi ketika itu akan mengarah kepada fitnah, maka ini harus ditinggalkan, ya. Maka ini akan mendatangkan dosa. Maka para wanita ketika keluar rumah, terlebih ya, ketika keluar rumah yang itu nanti akan mengakibatkan fitnah, dia meninggalkan dari wewangiannya, dari pakaiannya, dia menutup aurat, ya, supaya tidak menjadi fitnah. Terutama di hari Id, biasanya orang menampakkan segala segala yang baru, menampakkan wewangian, dipikir itu ibadah, bukan ibadah. Dipikir itu malah dapat pahala, bukan dapat pahala. Kecuali lelaki, fadhal lelaki. Ya, dia pakai wangi, mungkin mandi wangi pun boleh, enggak apa-apa. Laki, ya, tapi wanita jangan. Makanya dalam hadis sebutkan wal yakhrujna tafilat. Hendaklah wanita itu ketika keluar rumah dalam keadaan ghairu mutatayyibat. Dia tidak memakai parfum, dia tidak memakai parfum wewangian yang bisa mengundang orang lain untuk terfitnah. As-sabi'ah, yang ketujuh, kaunun nisa aktsara ahli nar. Nabi menyebutkan bahwa kebanyakan wanita adalah penghuni neraka.
bisababi syatmihin wa kufrihinna ni'am. Karena mereka banyak mencela, banyak mengeluh, banyak mengingkari kebaikan suami. Ya, ini nyebut Nabi. Nabi yang sebutkan demikian. Berarti ini sudah menjadi kebiasaan wanita. Jadi kebiasaan wanita, mereka mudah untuk mencela, mudah untuk mengingkari kebaikan suami, ya, melupakan kebaikan. Qal fa kullu man amila amalahun falahu dzalik. Maka setiap orang yang melakukan seperti perbuatan wanita, hati-hati. Kalau kebalik, suami yang tidak pernah berterima kasih, suami yang banyak mengeluh, sama. Siapa yang melakukan seperti perbuatannya mereka, hati-hati, terancam dengan ini. Ya, terancam dengan ini. Tapi kenapa Nabi menyebutkan? Karena kebanyakan wanita demikian. Antum 1 tahun berbuat baik, tidak pernah ada kesalahan. Ya, bulan 12 kali saja antum ada kesalahan. Berubah itu 11 bulannya. Ya, ini kata Nabi, wa kufrihinna ni'am. Ya, banyak tidak berterima kasih, banyak yang mengingkari kebaikan. Maka ini harus dijaga, ya. Ats-tsaminah. Ini bukti Nabi SAW ya peduli dan sayang kepada para wanita. Kenapa? Nabi kasih tahu ini yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Maka maunya Nabi adalah jangan seperti mereka. Jauhi perbuatan yang demikian supaya tidak termasuk pada golongan tersebut. Ats-tsaminah, anna shadaqah min asbabin najati minal adzab. Yang ke-8 bahwa sedekah itu termasuk salah satu sebab keselamatan dari azab hari kiamat. Oke, dalam hadis lain apa? Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya sedekah dengan setengah dari 1 biji kurma. Setengah dari 1 biji kurma. Ya. Apalagi tadi para sahabiat, Masya Allah. Mereka keluarkan antingnya, yang punya anting, yang punya apa? Cincin mereka, sedekahkan cincinnya. Qala at-tasi'ah, yang ke-9. Annal mar'at ar-rasyidah tatasaddaq min maliha bila idni zawjiha. Bagi wanita yang dia satu sudah balik, sudah berakal, boleh dia untuk sedekah dari harta pribadinya. Ya, boleh dia bersedekah dari harta pribadinya. Wanita yang sudah bersuami boleh dengan harta siapa? Harta dia sendiri, meskipun tanpa izin suaminya. Tapi syaratnya apa? Harta dia sendiri. Tapi kalau harta suami, ya maka harus izin suami. Atau harta berdua, maka harus apa? Izin. Tapi kalau harta dia pribadi, boleh dia. Boleh dia. Ya, seperti tadi, sahabiat, ya, bisa jadi itu harta hasilnya sendiri atau pemberian dari suaminya, maka menjadi hadiah sudah. Ya. Nah ini ketika Nabi mengatakan demikian tidak seperti orang hari ini. Orang hari ini dia mengumbar apa? Tiket surga, kemudian meminta orang lain untuk bersedekah, tapi sedekah itu lari kepada dirinya. Paham? Ya. Ini banyak demikian. Dia ngumbar kunci surga, dia ngumbar berbagai macam doa untuk apa? Meraih dari harta kaum muslimin. Nah kalau dia mau harta kenapa? Katanya doa dia makbul. Nggak, doa aja sendiri untuk diri dia. Ya, ini hati-hati. Banyak penipuan ya atas nama sedekah. Banyak penipuan atas nama sedekah. Jangankan itu. Yang sedekah kaum muslimin yang harusnya untuk warga Gaza, Palestina, ya sekian banyak lari kepada mereka. Ini lagi dibongkar oleh kelompok mereka sendiri. Jadi kelompok mereka sendiri ngebongkar bahwa harta itu dibawa kabur oleh mereka. Hari ini Sudan sedang perang ya dalam negeri. Kemudian mereka pun ingin membuat apa? Tabarruat, mengumpulkan dana kaum muslimin dengan alasan saudara kita di Sudan membutuhkan bantuan. Tapi mereka sama, sudah dibongkar bahwa mereka ini adalah para pencuri harta kaum muslimin. Mereka ini dari orang-orang Harokiyin, ya. Nanti antum bisa lihat nama-nama mereka terpampang para tokoh-tokoh tersebut. Nah, baik. Kemudian ada tambahan dari hadis ini, yaitu tentang ucapan Jabir
Faqamat imra'atun min sitatin nisa. Di tengah-tengah wanita itu berdirilah seorang wanita. Qala saf'aul khaddain, yaitu wanita yang pipinya hitam. Pipinya apa? Kehitaman. Dari hadis ini, sebagian ulama mereka mengatakan bahwa dari sinilah menunjukkan bahwa wajah itu bukan aurat. Kenapa? Karena buktinya ini ada wanita di tengah-tengah sahabiat yang nampak apa? Pipinya terlihat oleh siapa? Jabir bin Abdullah. Karena kalau seandainya aurat pasti sudah apa? Tidak tampak, sudah ditutup dengan cadar, ya. Ini di antara dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa wajah wanita itu bukan aurat adalah hadis Suf'a al-Khaddain, pipi apa? Pipi yang hitam. Dalam hadis ini dibantah oleh para ulama. Di antara bantahan dua hadis ini, yang pertama, bahwa ucapan Jabir tentang pipi yang hitam tadi, ini bukanlah apa? Azan. Oh, ya khair, azan dulu antum. Ngapain pakai tulis? Insyaallah, jazakumullah khair. Baik. Pada hadis ini tadi, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa ada seorang wanita yang pipinya hitam, berdiri. Sehingga sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah dalil bahwa wajah wanita itu bukan aurat. Sehingga tidak wajib ditutup, katanya. Tapi, dalil ini dibantah oleh para ulama yang lainnya. Yang pertama bahwa ini bukanlah hujah bolehnya untuk membuka wajah. Karena Jabir bin Abdullah pada saat melihat wanita tersebut bisa jadi karena tidak sengaja terbukanya. Mungkin tidak? Mungkin. Bisa jadi cadarnya copot, bisa jadi cadarnya kena apa? Angin. Tuh melihat padang pasir gimana anginnya. Ya. Dan ini sangat mungkin sekali. Maka bisa jadi memang karena tidak disengaja kejadian itu. Dan ini juga disebutkan dalam hadis yang lain ketika Al-Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ya naik di belakang Nabi SAW dibonceng ya, ketika melihat ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi, disebutkan wanita cantik. Maka Nabi pun arahkan wajahnya supaya tidak menoleh. Tapi sudah nampak. Maka di situ ulama katakan wajah wanita bukanlah aurat yang wajib ditutup. Buktinya wanita itu bertanya kepada Nabi saat Nabi di atas unta bersama Al-Fadl, sepupunya Al-Fadl Ibn Abbas. Kata para ulama, saat itu sedang musim haji. Sehingga wanita tidak wajib pakai apa? Cadar. Atau jawaban yang kedua, saat itu apa? Dia terkena hembusan angin. Sehingga Al-Fadl pas noleh, pas nampak wajahnya. Ada kemungkinan tersebut. Sehingga tidak kuat untuk dijadikan sebagai hujah. Jawaban yang kedua tentang hadis ya, Suf'a al-Khaddain, bahwa hadis ini disebutkan bisa jadi sebelum turunnya ayat apa? Turunnya ayat hijab. Sebelum turun ayatnya hijab. Kalau seandainya dia benar tidak memakai niqab tersebut, maka bisa jadi ini waqa'at qabla nuzulil hijab. Kejadian ini adalah sebelum turunnya ayat hijab. Atau yang ketiga, bi annah minal qawaid. Wanita ini adalah sudah wanita tua yang sudah apa? Menopause istilahnya ya. Sudah tua, sudah tidak lagi sudah menopause, sudah tidak ada hasrat untuk menikah dan tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Sehingga dia menutup auratnya kecuali wajahnya. Itu dibolehkan karena ada ayatnya. Jadi ada kemungkinan
tersebut sehingga tidak kuat dijadikan sebagai hujah bahwa wanita sahabiyat mereka tidak menutup wajahnya. Nah, adapun hadis yang masyhur yang banyak digunakan dalil adalah hadis tentang kisah siapa? Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Ketika Asma datang kepada Nabi, ke rumah Nabi. Hadis diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, dakhalat al-Asma, dakhalat Asma. Si Asma, saudarinya Aisyah, masuk ke rumahnya Aisyah. Ya. Wa 'alaiha thiyabun riqaq. Dan saat itu Asma sedang memakai pakaian yang tipis, nerawang, tipis. Ya. Kemudian Nabi SAW berpaling darinya, tidak mau melihatnya. Faqal, ya Asma, innal mar'a idza balagat la yahillu an yura minha illa hadha wa hadha. Wa asyara biyadihi ila wajhi wa ila kaffai. Wahai Asma, kata Nabi, sesungguhnya wanita kalau sudah balik, tidak pantas, tidak boleh untuk dilihat dari tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya saja. Ini dalil hujah yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa di situ Nabi mengecualikan wajah dan telapak tangan, maka menunjukkan bukan bukan aurat. Maka boleh untuk ditampakkan. Maka boleh untuk tidak ditutup. Tetapi hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Dan Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan di akhir hadisnya, kata Imam Abu Dawud, wa hadza mursalun. Hadis ini hadis mursal, terputus. Qal li'anna Khalid ibn Duraik lam yudrik Aisyah. Karena Khalid ibn Duraik, seorang tabi'in, tidak pernah mendapati Aisyah. Bagaimana dia meriwayatkan dari Aisyah? Paham maksudnya? Dia mengatakan an Aisyah. Dia tabi'in. Kemudian dia mengatakan an Aisyah. Kemudian Aisyah bercerita tentang kejadian. Tapi Khalid bin Duraik tidak pernah berjumpa. Berarti apa? Terputus bukan? Berarti ada rawi yang harusnya menyambungkan. Tapi tidak ada, terputus. Itu salah satu ilah cacatnya hadis ini. Cacat yang lain, dalam hadis ini juga terdapat di sanadnya seorang rawi yang bernama Qatadah. Rawi Qatadah ini mudallis, ya, tidak thiqah, tidak terpercaya. Dia mudallis, kemudian dia menggunakan lafaz an. Dalam ilmu hadis, ketika mudallis tidak boleh pakai an, dia harus menggunakan tasrih. Sami'tu, akhbarani, haddatsani, harus jelas. Tidak boleh dia menggunakan an. Ya. Kemudian pada hadis ini juga ada seorang rawi yang bernama Sa'id bin Bashir. Dan Sa'id bin Bashir ini juga dhaif, lemah periwayatannya. Kemudian ada Al-Walid, ini juga sama, lemah. Kata para ulama, pada sanad hadis ini ada di antara minimal 5 catatan. Yang pertama dari Al-Walid, dhaif. Kemudian Sa'id bin Bashir, dhaif. Kemudian Qatadah, mudallis. Kemudian Khalid bin Duraik, dia tidak pernah berjumpa Aisyah. Bagaimana dia meriwayatkan dari Aisyah? Yang kelima, secara makna hadis ini sangat mungkar. Apa mungkin seorang Asma putri Abi Bakar masuk ke rumah Nabi dengan pakaian demikian? Sangat tidak mungkin. Sehingga ini hadis tidak bisa jadikan hujah. Meskipun sebagian ulama membawakan hujah. Tapi setelah kita tahu bahwa hadis ini sangat-sangat lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Salah satu dari ahli hadis, masyayikh, dia tulis satu kitab berjudul Naqdul Banna li hadithi Asma fi jawazi kasfil wajhi wal kaffaini linisa. Khusus untuk mengoreksi satu hadis, satu jilid kitab. Khusus untuk hadis itu. Beliau sekarang pindah di Amerika, mendirikan kuliatul hadis di Amerika. Aslinya orang Mesir. Tapi beliau sekarang mendirikan kuliah hadis di wilayah Minnesota di Amerika sana. Ada satu kitab itu khusus dia koreksi hadis ini. Maka tadi tambahan dari hadis ini adalah berkaitan dengan ucapan saf'aul khaddain, ya, pipi yang hitam tadi tidak bisa dijadikan itu sebagai dalil bahwa wanita boleh terbuka dan sengaja memamerkan, menampakkannya. Ana dulu masih kecil,
masih SMP lupa kelas 2 atau kelas berapa. Ada ustadz yang dia bawa murid-muridnya bercadar. Kemudian anak tanya, Ustadz, kenapa sih bercadar? Kenapa itu ditutup? Dikasih jawaban satu, tapi anak selalu ingat jawaban itu. Dikasih jawaban satu. Apa antum rela kalau istri antum dipandangin orang di jalanan, dipelototin orang di jalanan, itu masih kecil kita, mungkin belum balik saat itu. Tapi itu terngiang-ngiang. Oh iya benar juga ya. Terus secara akal aja, oh iya benar juga, gak rela kita. Masa istri kita dipandangin orang, dipelototin orang di jalanan? 23 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu, anak kaji itu, bab khusus masalah hijab. Mungkin anak lebih dari 20 kitab khusus hijab tok, tentang hijab. Anak kaji, bener gak ini? Larinya kemana? Bener. Masya Allah, pembahasan yang panjang sekali. Sampai akhirnya anak tuliskan sekitar 200 halaman. Satu buku tentang masalah hijab. Jadi itu Masya Allah, pembahasan masalah hijab itu para ulama menulis benar. Di antara umdah, patokan sebagian ya dari kita ketika mengatakan bahwa cadar tidak wajib, tapi sunnah itu minimal, tapi sunnah. Makanya ulama mengatakan cadar itu antara wajib atau sunnah. Kalau ada yang mengatakan cadar itu bid'ah, maka dialah yang mubtadi. Paham? Karena para ulama hanya mengatakan wajib atau sunnah. Kalau ada yang mengatakan cadar bukan daripada sunnah, cadar itu bid'ah, dia yang mubtadi. Dia yang mubtadi. Buku tipis dalam mazhab Syafi'i yang paling ringkas. Awal pemula membaca kitab apa? Safinatun Najah. Kita di situ disebutkan aurat wanita itu semuanya. Syafi'i. Ya. Jadi Syekh Al-Albani mengatakan bahwa cadar itu sunnah. Cadar itu sunnah. Dengan berbagai istihad beliau. Sehingga ya bantahan kepada Syekh Al-Albani sangat banyak. Kalau mayoritas para ulama Saudi bisa dibilang sepakat. Mereka mengatakan wajib semua. Kecuali Syekh Al-Albani. Sehingga beberapa yang mengatakan sunnah adalah pendapat Syekh Al-Albani. Tetapi ketika Syekh Al-Albani ditanya, Syekh, kau mengatakan bahwa cadar itu sunnah. Tapi kenapa istri dan putri-putrimu tidak ada yang nampak sedikit pun dari matanya? Tertutup semuanya, hitam semuanya. Kata Syekh Al-Albani, at-taqwa sabaqal fatwa. Ketakwaan itu mengalahkan fatwa. Paham ya? Kan bisa jadi istri dan anaknya ngikutin aja pendapat saya kan, nggak wajib gitu. Tapi enggak, ketakwaan itu mengalahkan fatwa. Kalau kita nggak, kan sunnah, enggak, kan sunnah. Dan sering disebutkan para ulama, sunnah di sini berbeda dengan sunnah ketika kita sholat qobliyah atau ba'diyah. Antum enggak sholat qobliyah, enggak sholat ba'diyah nggak ngaruh bagi orang lain. Tapi kalau hal ini berpengaruh tidak bagi orang, berpengaruh. Maka itu yang sering diingatkan oleh para ulama. Ala kulli hal itu khilaf di antara ulama. Ya, khilaf antara yang wajib dan sunnah. Kembali kepada ya antum anak lebih serk, lebih nyaman kalau terjadi. Insyaallah. Baik. Insyaallah ini yang bisa kita baca dan nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang tanyakan? Fadhal. Silakan Pak. Iya Hasan. Apakah nafkah yang diberikan suami kepada istri ketika istri mau berbelanja harus izin terlebih dahulu apa tidak? Ada nafkah yang wajib diberikan. Dan kalau itu sudah menjadi haknya istri, tidak ada kewajiban, dia minta izin. Tapi ada hal yang menjadi nafkah yang itu untuk bersama. Jadi contoh antum memberikan, tolong ini uang sekian untuk belanja sehari-hari, kebutuhan sehari-hari dalam 1 bulan. Berarti untuk kebutuhan apa? Keluarga bukan? Berarti untuk kebutuhan keluarga. Sudah, istri yang berbelanja. Tapi ada hadiah, nafkah hadiah yang itu berikan kepada siapa?
kepada istri. Untuk jajannya, untuk apanya, sudah. Tidak wajib bagi istri untuk apa? Untuk minta izin lagi. Karena sudah menjadi hak dia. Makanya tadi, kalau seandainya si istri dia kumpulkan itu, kemudian dia belikan apa? Emas umpamanya, kemudian dia pakai, suatu hari dia ingin sedekah, ya sudah. Hak dia, nggak ada masalah. Seperti itu ya. Insya Allah. Hasan. Kalau seandainya sholat Id, taib, dan qadaruah di tempat makmumnya, apa di imamnya? Iya, di pasti imamnya apa di makmum samping? Di depannya. Taib. Kalau seandainya ada kuburan, nah, dan ini tanah lapang, kemudian sudah diberikan pembatas, ya, tidak ada lagi seperti batas tembok, ya, atau batas yang menutupi, tidak nampak sedikit pun dari kuburan tadi, maka tidak mengapa. Karena dia bukan sholat di kuburannya, tapi sholat di mana? Di lapangan. Dan ada pembatas tadi, bukan dia nampak. Kalau dia nampak tidak boleh. Dia harus tertutup. Dia harus apa? Tutup. Kalau nampak tidak boleh. Cari tempat yang lain. Kalau tidak ada, masjid. Kenapa? Karena darurat, tidak ada tempat lagi untuk sholat. Ya, ini nanti akan kita sebut, bahwa sunnahnya sholat itu adalah di musola. Musola itu tanah lapang. Tanah lapang. Kecuali beberapa yang dikecualikan oleh para ulama seperti sholat di Masjidil Haram. Karena dari zaman dahulu para ulama mereka melakukan sholat di Mekah adalah di Masjidil Haram. Taib, Masjidil Haram. Kenapa? Sudah berlalu dari zaman dahulu, ya, sampai hari ini. Yang kedua, sulit di Mekah mencari tanah lapang. Karena di sana itu adalah Jabaliyah, daerah pegunungan. Ya, itu disebutkan oleh para ulama tadi, ya. Cukup? Sudah, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat. Dan insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.